Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar cara mengeksekusi benda CNC bubut dengan gambar seperti pada gambar ini. Dan kita nanti akan menggunakan dua pencekaman, yakni pencekaman depan dan pencekaman belakang. Nah, kita telah terlebih dahulu gambar kerja yang telah kita gunakan sebagai untuk latihan. Di sini gambar kerjanya adalah bentuknya seperti ini. Dari kedua sisi ini, yakni sisi A dan sisi B, kalian harus tahu terlebih dahulu ya, mana yang akan kita cekam terlebih dahulu. Nah, karena pencekaman itu sifatnya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang tinggi, maka kita harus menentukan profil mana yang paling kuat untuk dicekam ya, sehingga kita harus bisa melihat mana sih dari permukaan kedua ini, yang A dan si B ini, yang harus dikerjakan dulu yang mana, seperti itu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya, bahwasanya yang sebelah sini itu cukup kuat untuk mencekam dan mengerjakan benda kerja yang sebelah kanan ini atau yang B. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pencekaman yang sebelah sini ya. Di sini dicekam dulu, kemudian dieksekusi yang sebelah sini ya. Kemudian setelah selesai mengeksekusi sebelah sini, maka dicekamlah yang sebelah sini untuk mengeksekusi yang sebelah sini ya, seperti itu. Oke, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Nah, dari gambar ini kita kan salah posisi ya. Jadi yang mau kita kerjakan terlebih dahulu adalah sisi yang sini dulu, baru sisi ini. Nah, padahal gambarnya salah ya. Oleh sebab itu kita harus membalik dulu gambarnya agar sesuai dengan gambar kerja kita atau langkah pengerjaan kita. Oke, yang pertama ya, kita bisa blok terlebih dahulu ini. Kemudian kita bisa mirror ya, mirror. Pilih Y offsetnya yang sini, lalu pilih untuk titik tengahnya pakai yang ini ya, pakai originnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian jangan pilih copy, tapi pilih yang move atau dipindah. Kalau sudah, kita oke ya. Nah, kalau sudah kita nanti akan bekerja pada dua layer ya. Dua layer itu maksudnya gimana? Layer yang pertama untuk pengerjaan yang sebelah sini, layer yang kedua untuk pengerjaan sebelah sini. Maka kita harus memasukkan atau mengcopy dulu gambar ini ke dalam dua layer. Oke, yang pertama adalah kita blok terlebih dahulu gambarnya. Boleh ngebloknya seperti ini, boleh, atau tekan tombol shift lalu klik garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kanan. Nah, kemudian masuk ke bagian change level ini, kalian bisa pilih nomor 2 gitu, bisa kalian namai sisi A gitu. Kemudian kita oke. Nah, kita lihatnya di mana Pak? Lihatnya di sebelah sini, di level sini. Jadi kita sudah mempunyai dua layer, layer A yang sini, yang ini layer B yang sini. Atau ya balik ya, ini layar A, ini layar B. Nah, atau kalau misalkan kita mau menamai ya kita klik dua kali saja. Ini sisi B, sisi B. Oke, setelah itu ya kita harus milih terlebih dahulu mana yang mau dikerjakan, karena kita mau mengerjakan yang sebelah sini ya. Ini kita visible dulu, gini kita aktifkan dulu, make active. Yang sini kita invisibility. Nah, maka kita sudah dapat bekerja pada sisi yang ini ya. Kemudian sisi yang B ini bagaimana? Sisi yang B ini kita nanti bisa bisa mirrorkan ya. Jadi kita mirrorkan dulu untuk yang sisi B. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita mirror ya. Kemudian kita pilih Y offsetnya, pilih yang ini, originnya yang ini sini, kemudian pilih yang move lalu oke. Jadi kita sudah punya dua gambar. Gambar yang pertama sisi B yang ini, kemudian gambar yang kedua yang ini. Make aktif, yang ini kita visible. Gambarnya jadi dua.
seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sudah punya 2 gambar atau 2 layer, maka kita dapat bekerja untuk masing-masing layer. Oke, kita mau bekerja pada sisi A terlebih dahulu, maka kita aktifkan yang sisi A, make aktif, kemudian kita lanjutkan pada pengerjaan di sebelah sini. Oke, selanjutnya setelah kita membagi menjadi 2 layer, selanjutnya adalah kita menentukan atau menentukan pengerjaan atau mesin apa yang mau kita gunakan ya. Oke, setelah saya nonaktifkan tadi recordingnya, kemudian saya klik pada machine type atau mesin tipe mesin, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Karena kita bekerja untuk mesin bubut atau CNC turning, maka kita pilih lead ini ya, atau tekan tombol Ctrl Shift dan L ya. Kemudian pilih default. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama, kalau sudah muncul machine group ini, kalian boleh expand atau tekan tombol plus yang sebelah sini ya. Kemudian kalian bisa masuk ke files dulu. Oke, di sini kalian bebas mau menamai apa program kalian. Kalau saya tidak terlalu sering menamai ya, jadi saya buat machine groupnya itu secara default saja. Kemudian tool setting ya, ini default program numbernya nomor berapa, kalian bisa tulis katakanlah nomor 1 atau nomor 2 ya, terserah kalian, atau mungkin pakai O gini, O 0001 gini boleh, terserah kalian. Kemudian stock setupnya sini, ini yang paling penting ya. Nah, karena ini berkaitan dengan benda kerja dan juga pencekamannya. Nah, yang pertama, kalian harus mengatur terlebih dahulu stoknya dulu. Stok ini adalah material atau material mentahnya atau bahan mentahnya. Kalian pilih properties ya. Kemudian kalian select di sini ada OD. OD ini adalah outside diameter. Kalian bisa pilih, katakanlah tadi kalian tahu kan diameternya di sini adalah 80. Kalau kalian nggak tahu, bisa pilih select sini. Lalu masukkan pada ujung dari ini, ujung dari bendanya, sampai muncul tanda garis hitam putih dan juga tombol plus ini, kalian klik saja. Nah, seperti ini. Maka kalau kalian tidak paham ukurannya berapa atau lupa, maka sudah otomatis terukur menjadi 80. Nah, namun kalau kita mau membubut atau mengerjakan benda kerja silindris menjadi sebuah benda jadi, apakah benar material kita pasti tepat 80 atau sesuai dengan gambar kita? Kan tidak ya. Maka dari itu kita harus menyesuaikan, katakanlah kita tambahkan untuk sekedar apa ya, di atasnya diameter gitu, sebagai agar kita bisa membubutnya atau memfacingnya menjadi benda kerja yang lebih bagus ya, seperti itu. Maka kita tambahkan saja, jangan 80 tapi 82 boleh, 85 juga boleh, terserah kalian, nanti berkaitan dengan langkahnya seberapa, seperti itu. Kemudian panjangnya berapa? Nah, tadi kan kita sudah menggambar ya, gambarnya di sini panjangnya adalah 110. Nah, kalau kalian tidak paham panjangnya berapa, di sini bisa klik select saja sini. Nah, seperti ini. Nah, ini panjang yang sudah terukur ya, ini hanya 58, tetapi panjang aslinya kan harusnya tadi 110 ya, maka kita tulis saja 110. Ya, seperti itu. Kemudian z-axisnya ini bisa kalian tulis 0,0 aja ya, atau pilih select di sebelah sini. Maka yang sebelah sini adalah titik nolnya sumbu Z dan juga sumbu X, seperti itu. Nah, kemudian kalian harus buka di sini use margin. Nah, ini adalah ini ya parameter untuk benda menterahnya. Nah, tadi kenapa kok saya nambahkan 2 mili di atas 80 diameternya? Karena untuk benda kerja itu agar bisa termakan dan menjadi benda kerja yang bagus karena dibubut dengan mesin CNC. Nah, kalau kalian tidak mau menggunakan di sini ya, kalian tulis 80 gini, kalian bisa menambahkan di sebelah sini OD-nya ya, bisa kalian tambahkan 2 gitu, nggak apa-apa ya. Cuma kalau saya tuh biasanya tidak pakai OD ya, gini, lalu di sebelah sini saya tambahkan 2 mili gini.
Kemudian yang sini, sebelah sini kita harus nambahkan juga agar kita bisa memfacing ya, baik facing depan maupun facing belakang. Saya tambahkan saja 2 mili ya. Yang sebelah sini juga 2 mili. Ini facing untuk sini, yang ini facing untuk belakangnya. Seperti itu. Setelah itu pada posisi ini kalian tidak usah merubah apapun karena di sini sudah sesuai dengan apa ya, pengaturan atau parameter mesinnya. Jadi tinggal kita oke saja. Nah, seperti ini. Maka di sini akan tampak ya, tampak material mentahnya sesuai dengan ukuran yang kita atur tadi. Ini lebihnya 2 mili, yang ini juga lebihnya 2 mili, yang atas juga lebihnya 2 mili. Seperti itu. Selanjutnya kita harus mengatur yang nama chuck jaws atau ragumnya atau cekamnya ya, chucknya. Nah, ini bisa kalian klik saja properties ya. Kemudian langsung pilih ke parameter. Kemudian masukkan diameternya di sini. Di sini tadi kan kita diameter luarnya adalah 82 ya, maka kita tulis 82. Kemudian Z-nya ini adalah letaknya di mana pencekaman kita itu. Ya. Kemudian kita kalau kita nggak tahu ya, kita klik saja select sini, ya. Lalu masukkan ke sebelah sini. Ya, letakkan di sebelah sini. Nah, itu. Nah, sekarang kita tinggal oke saja. Kemudian kita oke lagi. Nah, sekarang kita sudah punya benda mentah untuk pengerjaan sisi yang pertama atau yang sisi A sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita nanti akan membubut ya antara sini sampai ke sini, ya, sampai ke sini. Lalu, apakah benar alat potong itu bisa sedekat ini? Kalau kita mau membubut sini ya, apakah benar sedekat ini dengan cekamnya? Jawabannya adalah tidak tepat ya, karena kalau sedekat ini dengan cekam dan dengan toolsnya, maka akan ada kemungkinan toolsnya itu atau pahatnya itu akan nabrak dengan cekamnya. Oleh sebab itu kita harus memundurkan ke belakang. Boleh sejauh sini boleh atau sampai sini juga boleh, terserah. Intinya adalah agar toolsnya itu bebas memakan sampai sebelah sini ya. Tidak natap atau tidak menyentuh dari pencekaman atau ragumnya atau caknya ya, seperti itu. Maka kita ganti lagi, kita ulang properties. Oke, ini oke, ke sini saja. Oke, nah oke. Kita oke. Kita 75 saja. Nah, oke. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya benda kerja ya, untuk dikerjakan pada sisi yang sebelah sini. Nah, kalau kita mau apa ya istilahnya menampilkan tampilan atau pada posisi yang home gitu, tinggal klik saja atau tekan saja Alt tombol 1 atau sesuai dengan shortcut punya kalian, Alt 1 atau Alt F1. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk mendekatkan. Kalau Alt 1 atau Shift 1 nggak bisa ya. Ini karena apa? Ada recordingnya ya, jadi ada rekamannya sehingga shortcut saya tidak jalan. Jalannya cuma Alt F1 saja. Atau kalau kalian lihat di sini ada view gitu ya. Ada view, kemudian kalian pilih fitnya, atau kalau klik kanan fit sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Mau front boleh seperti ini, mau top sebelah sini kayak gini. Nah, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan sisi yang sebelah sini ya. Kita facing terlebih dahulu. Kita facing, kemudian kita pemakanan kasar untuk ke sisi sini sampai sini ya. Yang pertama kita rubah dulu karena kita nanti akan bekerja pada beberapa toolpad ya, maka kita harus menamai toolpadnya agar kita tidak bingung toolpadnya yang mana, seperti itu. Nah, kalau saya toolpad yang pertama adalah pemakanan kasar ya, karena pemakanan kasar maka saya tulis P saja, pemakanan. P itu singkatan pemakanan. Boleh kalian menggunakan simbol apapun, katakanlah simbolnya V, bisa simbolnya B, bisa simbolnya A, terserah kalian. Cuma kalau saya simbolnya adalah P, saya anggap P adalah pemakanan. Saya anggap P-nya itu adalah P1 untuk kasar gitu. Pemakanan kasar.
Kemudian saya pilih di sini di bagian sini, sebenarnya ada di bagian mesin ini ada ya, cuma karena di layar saya itu tertutup yang namanya itu rekamannya dari sniping tool, maka tidak bisa membuka secara bebas. Di sebelah sini sebenarnya ada di sini turning, ini milling ya, yang bisa terbuka cuma milling saja, tapi nggak apa-apa, kita pakai yang sebelah sini juga bisa ya. Kita expand sebelah sini, kita klik kanan, kemudian pilih yang di sebelah sini, LED toolpad-nya, pilih yang ini LED toolpad, kemudian pilih yang Kenet ya, Kenet, kemudian Kenet Rogging ya, seperti itu. Kenapa kok pilihnya yang Kenet bukan yang Rogging biasa? Bedanya adalah kalau kalian menggunakan Rogging biasa, nanti kalau kalian ekspor G-code-nya, maka akan muncul langkah-langkah atau baris program yang sangat banyak, bisa ribuan bahkan jutaan baris programnya. Tetapi kalau kalian menggunakan Kenet ini artinya adalah kalian menggunakan siklus pemakanan, sehingga jumlah baris programnya kalian tidak terlalu banyak. Maka saya sarankan kalau kalian membuat program dari Mastercam, gunakanlah tipe Kenet saja ya, Kenet saja. Tujuannya apa? Apabila kalian nanti katakanlah di tengah-tengah pemakanan atau di tengah-tengah kalian input program di mesin CNC, kalian bingung atau ada kesalahan program, kalian tidak terlalu banyak membuka baris program. Jadi kalau Kenet itu kan programnya sedikit, maka kalian cukup mengamati beberapa baris saja, lalu kalian bisa menemukan kesalahannya di mana. Nah, seperti itu. Kita pilih Kenet Rogging ya, seperti ini. Oh ya, salah. Yang pertama finish dulu ya, facing dulu. Maka di sini pilih yang sebelah sini. Nah, ada face dulu, face. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini secara show library kita ini belum mengatur yang namanya toolnya. Ya. Kita belum punya tool yang sesuai dengan pekerjaan kita. Oleh sebab itu, kita harus mengatur yang namanya tools atau memanggil atau mengedit tools sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saya akan mematikan dulu rekaman saya sehingga saya bisa menekan tombol atau fitur turning di sebelah sini untuk mengaktifkan atau membuat tools sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, sebentar. Oke, setelah saya buka fitur atau menu turning di sebelah sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah mengatur tools yang akan kita gunakan untuk pengerjaan benda kerja ini. Oke, yang pertama adalah kita lihat terlebih dahulu ya. Di sini kita nanti akan butuh tools apa saja. Oke, kita klik toolsnya sebelah sini. Ya. Kemudian akan muncul tampilan perpustakaan alat potong atau pahat. Kita akan membuat pahat-pahat custom sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya bagaimana? Bisa kalian klik kanan di sebelah sini, klik kanan, lalu kalian create tool ya. Kemudian yang pertama adalah kita akan memakan kasar atau membuat tool kasar terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini ya, general tuning ini untuk pembuatan kasar ini. Lalu kita pilih parameter selanjutnya adalah berapa sudut yang kita gunakan untuk pemakanan ya. Kalau saya sudutnya adalah saya pakai yang 55 atau diamond ini. Kemudian diameter atau panjangnya ini bisa saya tetapkan saja 12 gitu. Lalu pada sini corner radius ini adalah radius dari pojoknya alat potong ya. Kalau dilihat di sini ya, ujungnya alat potong itu kan punya radius ya. Nah, ini usahakan radiusnya itu kecil, jangan terlalu besar. Nanti kalau besar nanti tidak bisa memotong dengan pojokan yang siku ya, seperti itu. Maka kita buat saja 0,4 seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ini, kita pengaturan holdernya atau istilahnya bentuknya holder atau penahannya. Nah, kemudian bisa kalian atur ya. Di sini saya pilihnya yang J. Ini yang J. Ini aja. J3 deck.side ya, ini. Kemudian saya atur di sini
lebarnya ini 25, A nya ini juga 25, kemudian D nya ini saya atur 30 saja, kemudian yang ini juga tetap 52. Nanti yang berkaitan dengan penting tidaknya suatu tool custom itu di sini di bagian E, ini berkaitan dengan sudut pemakanannya, maka saya atur di sini adalah 52 boleh. Kalau mau diatur 60 juga boleh, terserah kalian. Tapi nanti kalau tidak cocok dengan pengerjaannya maka silakan diatur lagi. Ya, seperti itu. Kalau saya atur 52. Kemudian pada parameter ini kalian harus mengusahakan tools numbernya untuk yang pertama itu harus 1, 1, 1, dan 1. Ya, kemudian seperti itu. Nah, lalu pengaturan yang selanjutnya adalah terkait dengan spindle speed. Nah, kalau saya yang namanya pemakanan kasar itu pasti tidak boleh RPM-nya terlalu tinggi. Maka saya atur di sini RPM-nya cukup maksimal 200 saja, 200 RPM. Boleh kalian menggunakan cutting speed spindle speednya tipe CSS ya, boleh pakai tipe RPM seperti itu. Bitrate-nya tetap saya buat 0,2. Plung rate-nya itu digunakan untuk istilahnya sampai kedalaman mana ke kontur yang tipenya melengkung. Ini tetap 0,1. Kemudian yang lain tidak akan saya rubah. Kemudian kita oke. Maka kita sudah punya tools dengan bentuk seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tools untuk grooving atau untuk pembuatan alur ya. Maka kita buat saja, klik kanan create tool, kemudian pilih yang alur ya, grooving ini, lalu pilih tipe yang single end atau square. Nah, di sini saya atur ya, lebarnya ini jangan lebih dari alur yang mau kita buat. Katakanlah alur yang kita buat 5 gitu ya, lalu kalian buat lebarnya A ini 5 juga, maka kalian salah ya, maka terlalu besar. Tidak ada pergerakan yang bisa memakan atau menyayat untuk tipe-tipe yang sempit ya, sudut-sudut yang sempit. Maka saya gunakan A nya, lebarnya A ini 2,5, D nya juga saya buat 2,5 agar dia bisa masuk ke dalam gitu. Lalu B nya 4 sama, C nya 0,2. Oke, insert thickness-nya juga sama 4,95. Kemudian pada holder di sini ini yang penting ya, di sini harus usahakan juga sama 2,5 ya. D nya itu mana ini pegangannya, jadi nanti bentuknya itu lurus gitu aja. Kemudian yang A ini saya buat 25 karena dia harus kuat ya, ini juga 25. Panjangnya ini tidak saya rubah, tetap ke 150 dan ininya C nya 37. Pada parameternya ini jangan lupa diganti, toolsnya adalah tools nomor 2 karena kita akan menggunakan ini pada part nomor 2 ini. Kemudian spindle speednya saya buat 200 ya, boleh kalau mau diperbesar, tapi usahakan spindle maksimalnya jangan terlalu besar ya. Kalau saya 200 boleh, 250 juga boleh. Oke, kemudian kita oke. Maka kita sudah punya dua tool ya. Tool yang pertama pemakanan kasar, tool yang kedua adalah untuk pembuatan alur. Selanjutnya kita akan buat tools yang ketiga, yakni adalah pembuatan ulir ya. Kita create tool. Nah, di sini kita mau buat ulir ya, maka kita pilih thread ini. Lalu kalian harus memastikan ulir yang akan kalian buat itu tipenya tipe apa. Nah, kalau dilihat dari gambar kerja yang kita gunakan tadi, tipe ulirnya adalah tipe metrik, maka gunakanlah yang sebelah sini, metrik 60 degree ya. Kemudian pastikan di sini kalian menggunakan tipe yang outside diameter atau untuk diameter luar. Kalau yang ini untuk ulir dalam ya, seperti itu. Kemudian parameter yang harus kalian ubah selanjutnya di sebelah sini. A-nya ini kalau saya tidak ada perubahan ya, ini sesuai dengan customnya dari defaultnya mesin Mastercam, tidak ada yang saya rubah. Kemudian bagian holder ini di sini yang tidak ada juga yang saya rubah, sama saja, ini 25, ini 25. Kemudian pada parameter di sini ini yang harus kita rubah menjadi 3, tools nomor 3. Oke, setelah itu kita oke.
Selanjutnya adalah tools untuk mengebor dalamnya lubang ya. Maka kita klik kanan saja, create tool, pilih yang drill ini ya. Kemudian kalian pilih diameternya menjadi 18 ya, sesuai dengan ukurannya gambar tadi 18. Yang lain tidak saya rubah, hanya diameternya saja. Ini holder, ini juga sama, tidak ada perubahan ya, 125, 225, 50, 0. Oke, sama. Parameternya juga kita rubah. Ini kalau tadi nomor 3, tadi berarti nomor 4 tombol tab ya, nomor 4 tombol tab nomor 4 gitu. Ini cutting speednya boleh 200 atau lebih besar lagi juga boleh, tapi jangan terlalu besar ya, karena kita akan mengebor dalam. Cukup rendah saja putarannya. Lalu kita oke. Nah, apabila punya kalian belum miring seperti ini ya, dia masih bentuknya lurus seperti ini, kalian bisa mengatur di bagian sini. Kalian klik 2 kali ya, klik 2 kali. Kemudian pada setup tool di sini kalian pilih yang horizontal ya, jangan yang vertikal. Kalau kalian tadi kan vertikal, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita rubah ke bagian setup, kemudian pilih yang horizontal. Nah, seperti ini. Oke, tools nomor 4 sudah kita setting. Selanjutnya adalah tools nomor 5 ya, atau untuk finishing ya. Untuk finishing, bukan ya, untuk apa, rogging pemakanan kasar, tapi untuk yang dalam atau pembubutan dalam ya. Kita buat di sini, klik kanan create tool ya. Kemudian pilih yang ini, boring tadi. Terus di sini saya pilih yang 55 karena kita akan memakan kasar ya, diameternya dalamnya. Kemudian di bagian sini jangan lupa, karena diameter dalamnya itu cuma 18 ya, tadi hasil pengeborannya 18, maka kalian tidak boleh lebih dari 18. Nah, maka harus lebih kecil lagi. Nah, untuk amannya saya buat IC diameternya adalah 5 saja. Ini 5. Corner radiusnya tetap saya buat 0,4 ya, sama. Kemudian bagian samping ya, di bagian boring bar sini saya pilih yang key 17,5 degree ini, yang sini. Kemudian ini panjangnya tetap saya gunakan ini, tidak saya rubah ya. Kemudian pada parameter kita buat tools nomor 5 tab 5 tab 5. Oke, seperti itu. Spindle speednya tetap saya gunakan 200, gak apa-apa ya, kita oke saja. Kalau belum kalian bentuknya miring seperti ini, bisa kalian edit tool ya. Kemudian di bagian setup tool ini kalian pilih yang horizontal, sama seperti yang tadi. Lalu oke. Nah, selanjutnya sudah kita punya 5 mata pahat ya. Nah, apakah sudah benar atau sudah cukup? Ternyata tidak ya. Kita belum punya tools untuk finishing ya. Tools untuk finishingnya kita belum punya, maka kita harus memfinishing terlebih dahulu atau membuat tool finishing. Oke, yang pertama adalah kita klik kanan create tool ya. Kita pilih yang ini saja, general tool ini, lalu pilih yang dia itu paling kecil sudutnya. Nih, pakai yang diameter 35 derajat ini. Lalu ini diameter atau panjangnya ini bisa kalian buat 12 saja. Corner radiusnya tetap 0,4 ya. Kemudian holdersnya ini bisa kalian atur, ini 25, 150, 35, ini 35, ini boleh 55 boleh. Terserah kalian. Oke. Kalau sudah di parameter ini pilih nomor 6 tab 6 tab 6, selesai. Nah, di bagian sini spindle speed, karena kita sudah finishing ya. Kalau finishing itu pasti RPM-nya atau kecepatannya lebih tinggi, maka kita buat saja RPM-nya menjadi 500 seperti ini. Lalu kita oke. Nah, sebetulnya di bagian dalam itu kita harus memerlukan tool untuk finishing juga ya. Cuma karena
pahat dalam itu bisa kita gunakan untuk finishing juga, maka kita juga tidak usah mengatur pahat dalam untuk finishingnya ya, cukup kita gunakan ini saja juga sudah bisa. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita finish ya sebelah sini. Oke, nah sekarang kita sudah punya library atau tools custom hasil editan kita tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan memakan facing untuk permukaan yang sebelah sini. Ini sisanya tadi 2 mili sampai ke sini, maka kita gunakan pahat facing ya, atau pahat untuk pembuatan muka. Pilih yang bagian sini ya. Di sini ada pilihan turning ya. Pilih yang sebelah sini, ini pilih yang face ya. Nah, kalau facing boleh menggunakan pahat yang ini, boleh yang ini. Kalau saya samakan saja dengan yang ini, pakai pahat kasar. Ini. Kemudian facing ya, karena facing juga cukup tebal boleh. Kemudian RPM-nya 200 juga sudah cukup. Ini saya buat jangan sampai lebih dari 10.000 ya. Ini 1.000 saja. Kemudian face parameter yang ini free entry amount-nya saya buat 2 boleh. Kemudian rogging step over-nya saya uncheck ini ya. Seharusnya ini 2, cuma saya uncheck saja, nggak apa-apa. Ini. Lalu di bagian sini stop to lift-nya saya buat 0,1 saja untuk finishing. Gini. 0,1. Kemudian retract-nya 2, overcut-nya atau dia kelebihan untuk ke samping ke bawah ya, biar dia tidak muncul benjolan karena sisa dari pemakanan di bagian tepat di tengah-tengahnya diameter. Ini saya buat overcut-nya menjadi 2 saja. 2 gini. Finish step over-nya saya centang menjadi 0,25. Rogging step over-nya boleh 2 ya, boleh saya uncentak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian kita oke saja. Nah, hasilnya seperti ini. Maka kalau kita zoom ya, masih ada sisa 0, berapa tadi, 0,1 atau 0,2 tadi sisa dari hasil pengaturan kita tadi. Maka facing sudah selesai. Selanjutnya adalah pembubutan kasar untuk yang ini. Pembubutan kasar untuk yang ini. Kita pilih yang sebelah sini. Nah, tadi sudah saya jelaskan perbedaan dari rogging yang ini, yang umum ini, atau rogging yang kenet ini. Kita gunakan rogging yang kenet untuk mempersingkat atau memperingkas hasil dari G-code yang akan kita gunakan untuk mesin CNC. Pilih yang rogging, pilih yang ini tipe parsial, kemudian pilih yang ini 1 ya ke atas, kemudian 2 yang sebelah sini. Kemudian kita centang, pilih tool nomor 1 ya tadi. Cutting speednya kita boleh buat yang ini, spindle speednya 200. Ini juga jangan sampai lebih dari 1000. Kemudian Kenet rope-nya, nah ini depth of cut, artinya adalah ketebalan dari kedalaman dari pemakanan ya, ketebalan dari pemakanan. Ini saya buat 2, ini sudah lumayan tebal ya, jadi jangan, usahakan kalau misalkan menggunakan mesin CNC jangan terlalu tebal agar tenaga kerja kalian semakin bagus, maka saya buat 2 saja. Lalu ini exit tool length, exit length-nya atau apa ya istilahnya, kembalinya ke apa ini namanya, ke radiusnya ini 0,2 boleh ya, saya buat 0,2. Yang stock to lift-nya ini adalah benda kerja yang ditinggalkan untuk finishing nanti. Saya buat 0,2 boleh, 0,1 boleh ya. Tapi secara default 0,2 saja untuk finishing. Gini. Atau kalau mau buat 0,1 juga boleh, nggak apa-apa. Ini 0,1. Kalau ini 0,1, ini saya juga buat 0,1. Gini. Apa-apa. Kemudian di bagian lead in lead out ini lead in lead out ini adalah seberapa jauh dia ini bakal masuk ke dalam dan masuk akan keluar. Ini eksternnya ini saya buat 2 saja. Gini. Nanti akan muncul 2 mili di atasnya benda kerja gitu. Lalu kita oke. Nah, muncul pernyataan seperti ini. Tool clearance violent, rapid move violate tool clearance boundary. Ini sebenarnya kalau kita abaikan juga nggak apa-apa. Misalnya kita ignore ini ya, ignore
gini, maka masih akan tetap bisa berjalan. Cuma dia nanti akan muncul tombol peringatan seperti ini, muncul tombol peringatan. Nah, bagaimana biar kita tidak ada tombol peringatan atau tidak ada istilahnya peringatan kesalahan? Kita bisa mengatur parameternya tadi ya. Boleh diatur lagi, dikembalikan ke posisi awal ini 2, ini 2, ini, lalu yang sebelah sini ini juga 2. Ini saya buat lead outnya tidak ada, lead innya mungkin shorten atau extend, ini boleh diancek aja nggak apa-apa. Kemudian kita oke. Select new point, select new rapid position, posisi cepatnya di mana. Saya buat di sebelah sini ya, nggak apa-apa, gini. Maka sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan finishing terlebih dahulu ya. Kalau kita simulasikan, kita cek sebelah sini, lalu kita pilih yang sebelah sini. Ini kalau kita expand sini ada yang namanya black pot ya. Kita boleh simulasikan begini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa mengatur tampilannya mau seperti apa ya. Ini kalian ancek aja boleh ya. Nah, seperti ini. Kalau yang saya ancek adalah 3 dari samping sini sama yang sini, simple verify-nya. Kemudian saya pilih di sini play untuk memplaykan atau menjalankan. Passing, bobot kasar atau logging ya. Mau dipercepat juga boleh kayak gini, percepat. Trace modenya kayak gini ya, boleh. Nah, selanjutnya kita kan sudah membuat kasar yang sebelah sini ya. Selanjutnya adalah kita harus membuat finishingnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke yang sisi sebelah ini. Maka kita pilih di sini di machine group ini, kita klik kanan lagi, pilih group, pilih new toolpath group. Ini bisa kita namai dengan P1 finishing. Gini. Kemudian kita pilih ya, tadi sama, kita pilih yang face, kita pilih yang kinetic juga. Kita expand ini di sebelah sini, kita expand, pilih yang face ya. Kemudian pilih yang ini, sama kan kita tadi. Kemudian RPM nya karena kita facing kita perbesar 500, face parameternya ini, stock to lift nya kita buat 0, retake nya tetap 2, ini juga 2. Oke, ini juga 2, lalu kita oke. Nah, seperti itu. Maka di sini finishingnya kalau kita lihat ya, kita zoom, ini sudah mentok atau sesuai dengan garis gambarnya, tidak ada kelebihan. Sedangkan yang ini masih ada sisa kelebihan 0,1 atau 0,2 tadi. Oke, selanjutnya kita finishing yang tipe Kinet juga. Kita expand ya, kita expand gini, kemudian finishing yang tipe Kinet. Lalu pilih tool finishingnya, pilih yang ini ya, samakan tadi speednya, ini juga jangan sampai lebih dari 1000. Kinet finish parameternya yang sebelah sini, lalu pilih yang ini ya, rocking yang pertama, lalu kita oke. Nah, ini tool collision with stock, atau dia itu sudah mentok dengan apa ya istilahnya, benda kerjanya ya. Kalau kita continue saja nggak apa-apa, padahal dia itu tadi letaknya itu di sebelah sini ya, jadi tidak apa-apa. Kemudian kalau kita simulasikan semuanya, kita play saja gini, lalu kita simulasikan. Oke, sedikit nge-lag ya gini, lalu kita pilih view-nya, ini bisa pandangan isometrik saja. Kalau misalkan kita pengen lebih dari 2 pandangan, 2 tampilan, maka kita bisa pilih yang ini, kolomnya 2 view kayak gini, atau kalau mau 4 view ya juga nggak apa-apa gini, biar lebih jelas. Atau yang saya sih yang ini aja, biar kita tahu bagaimana bentuknya. Kemudian kita bisa
pelankan bisa cepatkan, kita pelan saja agar kelihatan langkah-langkahnya, lalu kita play. Nah gini. Oke. Nah ini finishing. Nah, udah selesai. Seperti itu untuk langkah pemakanan sisi yang pertama. Oke. Selanjutnya kita fit saja, klik kanan fit gini, klik kanan front top ya, top gini. Nah, okay. Nah selanjutnya kita save dulu aja, lalu tekan pada P1 ini, tekan tombol E secara berurutan ya, E lagi, tekan tombol tekan di pilihan P1 finishing, tekan tombol E. Nah seperti ini, agar dia itu bisa minimize ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengeksekusi sisi yang sebelahnya atau sampingnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita membalik benda kerja agar dia itu bisa dikerjakan pada sisi sebelahnya atau sisi sebaliknya. Caranya bagaimana? Kita klik kanan sebelah sini, grup sini, new toolpath group, lalu kita pilih rotate, kita kasih nama rotate material ini, kita oke. Tetap masuk ke sisi A ini ya, kemudian kita rotate ke bagian stock flip ini ya. Caranya adalah kita buat aktif yang sisi A ini ya, make aktif jangan lupa, kemudian pilih stock flip, kemudian pilih yang ini set reference-nya ya, yang mana yang mau kita balik. Nah ini yang mau kita balik yang sebelah sini ya, ini. Kemudian diameter pencekamannya berapa, ini kan yang mau kita cekam adalah yang sebelah sini ya, maka kita pilih diameternya adalah 40 sesuai dengan diameter yang ini. Lalu ya, ini Z-nya berapa? Z-nya itu katakanlah kita cekam ke sebelah sini ya, sebelah sini kita anggap sebelah sini itu panjangnya 65 gitu, maka kita rubah saja 65. Lalu kita select geometrinya, ini boleh kita blok ini, oke, lalu enter ini. Nah kalau sudah kita oke. Nah jadinya benda kerjanya sudah terbalik seperti ini. Maka di bagian sini nanti akan muncul sisi flipnya ya, sisi terbaliknya. Oke, seperti itu. Nah kemudian kita aktifkan di sebelah sini dan kita akan bekerja untuk sisi yang sini, yang sininya kita visible dulu. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah ya, kita akan mengeksekusi yang sebelah sini. Caranya sama dengan yang tadi, kita pakai yang rogging juga, kita pakai facing juga, kita pakai grooving, kita pakai bore, kita pakai pemakanan dalam ya, pembuatan dalam, kemudian finishing, dan terakhir adalah treat yang sebelah sini. Oke, kita masuk ke bagian toolpath ya. Selanjutnya adalah kita akan mengeksekusi pemakanan kasar yang sebelah sini. Caranya sama dengan yang tadi, kita pilih machine group sini, klik kanan. Ini ya, kalau misalkan dia muncul tanda apa ya, panah gini, kita uncheck saja gini. Lalu kita klik kanan sebelah sini, pilih group, pilih new toolpath group. Lalu kita kasih nama P2 kasar gitu ya, atau pemakanan kasar nomor 2. Selanjutnya kita finishing juga, kita facing juga. Yang sebelah sini sama dengan yang tadi. Kita expand di sini, kita pilih yang face. Kita pilih pahat yang kasar saja. Kemudian face parameternya sini saya pilih stock tulisnya 1 saja, 0,1. Lalu kita oke. Free entry amount-nya cuma kita buat 2 saja boleh. Finish step overnya 0,25, overcut-nya ini 2, retract-nya 2. Oke, enggak apa-apa. Kita oke saja. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan dia terlalu banyak pemakanannya, kita boleh mengatur ke bagian sini. Kita expand, kita parameternya kita ubah. Ini kita bisa buat ini rogging step overnya 1 saja. Gini.
lalu kita oke. Nah, hasilnya dia pemakanannya, langkah pemakanannya menjadi lebih banyak ya, karena tadi step overnya itu 1 mili gitu. Selanjutnya adalah pemakanan kasar untuk yang sebelah sini. Kita gunakan juga yang can tadi, Kenneth Roging ya. Kita gunakan yang parsial ya. Ini kita pilih yang dari sini dulu, ini sampai ke sini, karena tadi yang sebelah sini kita sudah membubut ya. Kita pastikan sampai sini saja. Ini kalau kita lihat masih sisanya sebelah sini sampai sini, lalu kita oke. Kemudian kita pilih pahat kasar saja, T01 ya. Kemudian spindle speednya tetap 200 ya, sesuai dengan pengaturan kita tadi. Ini juga 1000 saja. Kenneth Roging-nya saya buat stroke to lift-nya itu 0,2, atau dia itu akan meninggalkan 0,2 mili untuk finishingnya nanti. Ini depth of cut-nya juga saya buat 2. Kemudian lead out lead in-nya ini saya buat 2 saja. Ini lead out-nya saya nggak ada, kita oke saja, lalu kita oke sebelah sini. Kemudian kalau muncul yang sebelah sini, ini kita disuruh untuk memindahkan titik bebasnya alat potong agar dia itu lebih aman. Padahal sebenarnya tadi kita sudah facing ya, sebelah sini kita sudah facing, dan itu tentunya sudah bisa dijadikan sebagai titik aman untuk memulai dari pemakanan kasar ini. Cuma karena dia ada istilahnya, dia ada peringatan seperti ini, kita boleh memindahkan titiknya lagi ya. Select new repeat position, kita buat sebelah sini aja, sini. Oke, yes. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sebelah sini ya, pahatnya itu bisa masuk ke sebelah sini ya, langsung masuk sebelah sini. Padahal ini sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi kita bisa mengatur di sebelah sini parameter ya. Kemudian Roging sini, kemudian di bagian mana ya, tadi plung parameter ya, plung parameter ini bisa kita ancek yang sebelah sini saja. Jadi nanti ketika ada groove atau alur, dia nanti akan melewati saja, tidak memakan ke dalam ya, gitu. Kemudian kita oke. Ya. Kalau ada peringatan seperti ini, kita select new point saja, nggak apa-apa. Kita letakkan di sebelah sini. Gini. Ya, oke. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat ya, dia alurnya itu dilewati saja. Setelah itu, ya, kita akan melakukan pemakanan alur ya, untuk yang sebelah sini. Caranya adalah kita pilih di sini. Expand, pilih yang groove ini, groove ini ya. Kalau saya boleh yang groove tipenya Kenneth, boleh yang tipe biasa. Cuma kalau saya itu lebih cenderung ke tipe Kenneth, tipe groove biasa ya, bukan Kenneth. Nah, kayak gini, pilih yang groove sini aja, lalu pilih yang chain. Ya, kalau tadi kan tidak ada menu chainnya, kalau pakai yang chain itu lebih enak. Kita pilih chain. Kemudian kita pilih garisnya mulai dari yang ini sampai yang sini. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada pengaturan groove parameter. Yang pertama adalah sebelah sini. Ini spindle speednya saya buat sama aja seperti pengaturan pada tool ya. Jadi kita tidak usah mengatur-ngatur lagi. Bitrate-nya kalau kita pakai yang groove itu jangan terlalu besar ya. Kita 0,1 saja. Kemudian groove shape-nya ini tidak ada pengaturan yang dirubah. Ya, yang ini groove untuk rogingnya. Kita nanti akan meninggalkan berapa. Nah, kalau saya buat 0,2 saja nggak apa-apa. Ini juga 0,2. Kemudian kita tidak ada finishing ya, tidak ada finishing. Oh ya, yang sebelah sini ini kita buat smooth aja biar nanti kelihatan lebih rapi. Ini kayak gini. Kemudian groove finishingnya kita uncheck saja karena kita belum finishing. Kemudian kita oke. Hasilnya adalah seperti gambar seperti. Nah, kalau kita lihat ya di sini menyisakan 0,2. Ini nanti yang akan kita gunakan sebagai finishing. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah membubut ini dan menyisakan untuk finishing. Kita selanjutnya adalah melakukan pengoboran.
kita akan bor sedalam sampai sini 51,5 tadi ya, atau berapa tadi saya lupa. Nah, selanjutnya adalah kita expand sebelah sini, pilih yang drill ya. Drill, pilih toolnya yang kita buat tadi, spindle speednya tetap 200 saja, maksimal spindle speednya jangan 5000, 1000 saja cukup. Kemudian drill knockbacknya ini depth of cut-nya ini kita tidak usah memasukkan angka ya, kita cukup klik saja depth-nya ini, lalu pilih titik yang tadi, nah, sampai dia muncul hijaunya. Nah, kayak gini. Nah, tadi kalau kita lihat ya, yang sebelah sini tuh gambarnya ada ujung lancipnya. Nah, ujung lancip itu bisa kita auto dengan memilih tool atau memasukkan parameter dari panjangnya lancip atau sudut pada ujung mata bor. Caranya bagaimana? Kita klik depth of calculator sini, depth calculator. Nah, otomatis depth-nya nanti akan bertambah minus 5,4 sesuai dengan panjangnya ujung dari drill atau bor tadi, mata bor tadi. Kita centang saja, maka otomatis hasilnya min 56,9. Kemudian pemrogramannya jangan lupa kita pilih yang absolut ya, jangan yang incremental. Kayak gini. Retract-nya ke belakangnya atau kembalinya itu 2 mili gitu, nggak apa-apa. Lalu Z-nya ini mulainya ngedrill, mulainya ngebor itu mulainya ngebor itu saya buat di ujungnya atau di depannya sumbu Z ini sebesar 3 mili ya, 3 mili di depannya sini. Gini. Kemudian cycle parameternya, kalau saya terbiasa gunakan yang pack drill. Pack drill itu dia yang tipenya itu masuk keluar semakin dalam, keluar lagi semakin dalam, keluar lagi. Kenapa kok demikian? Biasanya itu kalau dia ngebor masuk keluar itu lebih rapi dan lebih apa ya istilahnya, hasil lebih rapi hasil pengeborannya, seperti itu. First pack-nya ini saya buat 1 saja, kemudian subsequent pack-nya saya buat 3, kemudian pack clearance-nya saya buat 2. Nah, seperti ini. Pack drill custom parameter ini tidak ada yang diubah, lalu kita oke. Oke, clearance-nya 5, oke, semua oke. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat ya, dia sudah tepat ujungnya di sini. Selanjutnya adalah pemakanan kasar untuk bubut dalam ini ya. Tadi kita buat ini, pilih roughing lagi, tapi yang ini salah ya, kita ulang, roughing, kemudian ini dan ini, lalu kita centang, lalu kita pilih pahatnya adalah pahat yang ini, tipe pemakanan dalam ya, penyayatan dalam. Ini parameternya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Kemudian kita masuk ke Kenneth roughingnya. Ini stok tulipnya saya buat 2 saja karena nanti kita masih akan finishing juga. Ini clearance-nya juga 0, nggak apa-apa, nggak ada perubahan. Lalu kita oke. Nah, kalau kita simulasikan semuanya P2 kasar ini ya. Kemudian kita simulasikan pakai yang ini, blackpot. Ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, masuk. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ini ya, kalau kalian perhatikan ya, ini yang saya maksudkan tadi. Kita expand saja. Ini kayak yang saya maksudkan tadi, pengaturan lebih dari 2 mili untuk facingnya. Jadi dia itu lebih dari 2 mili. Kalau kita lihat di sebelah sini parameternya ya, ini overcutnya itu 2 mili. Jadi overcut itu letaknya di mana? Ya, di sini. Ini kan titik tengahnya, dia nanti kelebihan sebelah sini. Jadi tidak ada ujungnya yang lancip kayak gini, turahan dari hasil pemakanan sehingga kurang rapi ya, menghindari kurang rapi. Nah, kalau sudah kita lakukan finishing untuk yang sisi sebelah sini. Kita finishing dulu.
Oke. Caranya adalah kita minimize dulu ini ya. Kemudian ini kita uncheck dulu gini. Kemudian kita buat machine group ini, klik kanan ya. Kalau dia kecentang semua kita uncheck saja. Klik kanan, group, new toolpath group. Lalu pilih P2 finishing. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat yang tadi finish untuk yang sini, facingnya sama yang sebelah sini. Kita pilih face ya. Kemudian pilih yang pahat yang ini untuk finishing. Parameternya sama 500. Face parameternya ini. Stroke to liftnya kita buat 0 ya. Kemudian ini juga sudah nggak pas, nggak usah diatur juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Facing sudah selesai, sudah sesuai dengan ukuran. Selanjutnya finishing untuk yang ini, kasar yang tadi. Kita finish ya. Kemudian pilih pahat yang ini. Cuttingnya ini juga tidak usah diatur. Cannot finish parameternya kita buat retract-nya ini 0 ya. Kemudian pilih yang tadi, yang kedua. Karena tadi kan kita sudah membuat kasar ketiga kali. Yang pertama adalah yang sisi sebelumnya, yang kedua adalah sisi yang sebelah sini, dan yang ketiga adalah sisi yang sebelah sini. Maka kita pilih sisi yang tengah, yang ini. Kita oke. Nah, seperti itu. Kita sudah selesai finishing yang kasar sini. Selanjutnya adalah finishing untuk groove-nya. Ya, kita pilih sini. Kita pilih groove ya, karena tadi kita tidak menggunakan cat, maka kita gunakan groove saja. Groove sini. Kemudian pilih chain-nya. Kalau kita expand ya, ini sebentar. Oke, pilih yang parsial juga dari sini sampai ke sini, lalu kita oke. Kemudian parameternya karena kita sudah finishing ya, maka kita bisa lebih percepat lagi, katakanlah 300. Kemudian ini maksimal spindle-nya jangan 5000 tapi 1000 saja. Groove parameter ini tidak usah diatur. Groove rocking, karena kita tidak rocking maka kita uncheck saja. Kemudian finishing kita pilih finish. Stroke to lift-nya kita pastikan 0 semua, lalu kita oke. Nah, kalau kita lihat dia sudah sesuai dengan ukuran aslinya. Nah, kalau dilihat dari sini ini ada masih sisa ya, tapi ini toleransi. Karena apa? Ujungnya dari pahat itu pasti memiliki sisi radius, maka kalau kita zoom dengan detail maka akan muncul seperti ini. Ini tidak apa-apa. Oke, finishing sebelah sini sudah. Selanjutnya adalah finishing yang bagian dalam. Kita pilih sini finishing. Kita pilih pahat yang tadi, tidak apa-apa kita gunakan pahat yang sama. Kemudian kita atur spindle speednya jangan yang 200 tapi boleh 500 saja. Karena kita sudah finishingnya ya, seperti itu. Retract-nya itu buat 0. Cannot-nya pilih yang nomor 3 atau yang ketiga terakhir lagi. Kita oke. Nah, kalau kita lihat, kita zoom ya, dia sudah sesuai dengan ukuran aslinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sudah selesai ya. Kalau kita gini, kita cek semuanya. Ini sama sini. Tekan tombol shift dan juga pilih P2 ini. Lalu kita simulasikan. Nah, gini. Hasilnya adalah seperti ini. Menggunakan isometrik saja. Kita play. Nah, ini tipe yang tadi ya, maju mundur gitu. Nah, sudah selesai untuk pemakanan yang sisi keduanya. Kita close dulu. Kita klik kanan, fit, klik kanan, top. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan membuat thread atau ulir yang sebelah sini ya. Thread ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Jadi nanti kalau tidak berhasil kita akan coba di lain kesempatan karena tutorialnya sudah cukup lumayan panjang. Oke, selanjutnya adalah kita uncheck dulu semuanya. Di sini uncheck. Kemudian kita buat toolpath baru. Ini kita uncheck dulu. Klik kanan, group, new toolpath group. Kita pilih ulir. Kasih nama ulir saja. Ulir. Gini. Lalu kita pilih yang sebelah sini, pilih yang thread.
pilih diameter alat potongnya yang ini tadi. Lalu jangan lupa spindle speednya jangan 10.000, 1000 saja. Kemudian ini boleh 200, boleh 500, boleh ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian ini bitrate-nya tidak saya ganti ya, ini sudah otomatis ya. Kemudian treat shape-nya yang ini yang paling penting. Nah, lead ini adalah kisar ya. Jadi kalau kita tadi kisarnya dalam benda kerja kita, ini kalau kita lihat M40 kali 1,5. 1,5 itu adalah kisar. Nah, letaknya di mana? Letaknya di lead sini, 1,5. Oke, seperti itu. Jangan lupa kita pilih yang milimeter per treat ya. Milimeter per treat. Kemudian sudutnya berapa? Sudut dari alat potong tadi, kita tadi kan sudah tentukan metrik 60 derajat ya. Ini tetap 60. Ini 30, ya setengahnya ini 30. Lalu major diameter luarnya yang mana? Kita klik saja major diameter. Pilih yang sebelah sini sampai dia muncul tanda hijau. Oke. Lalu minor diameternya nanti otomatis setelah kita mengatur yang namanya ini ya, treat depth-nya. Treat depth itu ada rumusnya. Rumusnya adalah 0,67 dikalikan kisar 1,5 gini. Lalu kita enter. Maka otomatis dia berubah 1,005 atau tingginya ulir itu adalah 1,005 mili. Kemudian start positionnya kita atur, klik start position, letakkan pada ujungnya chamfer sini. Kemudian end positionnya kita atur juga, letakkan pada ujungnya chamfer sini sampai dia hijau. Nah, seperti itu. Kemudian kita atur yang sebelah sini thread cut parameternya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan equal depth ya, equal depth. Kemudian number of cut-nya saya buat 1 ya, 1. Kemudian number of spring-nya saya buat 5 ya. Ini adalah pengaturan dari saya, cuma kalian boleh mencoba pengaturan yang lain, terserah kalian. Nanti akan mengetahui perbedaannya di mana. Oke, setelah itu saya klik OK. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, dia sudah selesai membuat ulir dan sudah berhasil mengerjakan semua pekerjaannya. Tinggal kita simulasikan saja. Kita pilih yang sini dari kasar sini, klik sini. Sebentar, udah nge-lag. Oke. Ya, seperti ini ya. Kalau kita banyak bekerja itu biasanya Mastercam-nya tiba-tiba nge-freeze lalu tidak bisa digerakkan. Kalau terjadi demikian, jangan diklik berkali-kali ya. Nanti kalau kalian klik berkali-kali, Mastercam-nya jadi crash dan juga langsung menutup sendiri. Kita simpan dulu aja, Ctrl S gini. File, save gini. Oke, biar aman. Setelah itu kita pilih P2, kita tekan tombol shift sampai kita klik ulirnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simulasikan semuanya. Gini. Kita pilih pandangan isometrik ya. Ya, kemudian boleh 4 pandangan juga nggak apa-apa. Gini, biar lebih jelas ya. Ini. Kemudian coba kita play dengan kecepatan pelan. Performance-nya kita buat agak presisi ya. Gini. Lalu kita play. Oke, facing, pembungkuk kanan kasar. Oke, pembungkuk kanan kasar sudah. Oke, ini mulai facing. Oke, alur ya, alur. Ini buat lubang dalam dengan mata bor. Oke, seperti ini. Nah, ini
pemakanan dalam ya, pembubutan dalam. Ini mulai finishing alur, ini finishing bubut dalam, dan ini treatnya atau ulirnya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini ya, ini katakanlah bom ini, fixture-nya atau ragumnya saya lepas. Ini benda kerjanya bentuk seperti ini ya. Kalau mau kita tambahkan aksesnya seperti ini, kinemonnya seperti ini silas stoknya seperti ini. Ini kalau kita klik lagi, maka muncul kayak bayang-bayang benda kerjanya. Gini, toolnya mau kita hilangkan juga nggak apa-apa. Ini, nah, toolpadnya mau kita munculkan, nah, hasilnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Pak, apakah bisa Pak? Tadi kan kita sudah mengerjakan semuanya ya, dari membubut yang bagian sisi sebelumnya, kemudian sama sisi yang satunya lagi. Apakah semuanya bisa disimulasikan? Sebenarnya kadang bisa, kadang enggak ya. Cuma tergantung laptop kalian. Kalau laptop kalian mampu untuk mensimulasikan semuanya juga biasanya bisa. Cuma ya itu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kita coba saja, kita save dulu biar enggak error. Kita pilih semua ini, select all operation ini, kita pilih backport saja, kita coba simulasikan pada backport ini gini, lalu kita play. Nah, ini mulai awal tadi. Oke, sudah. Oke, finishing. Nah, nggak bisa ya, dia cuma bisanya di satu sisi saja. Ini bisanya cuma satu sisi saja. Kita coba pakai simulasi saja, kita simulasikan semuanya saja. Kita klik semua lalu pilih verify. Kadang bisa, kadang enggak ya, kita lihat saja. Cekamnya kita lihatkan gini. Oke, lalu kita play. Oke, ini sisi yang satunya. Oke, jadi oke. Nah, sisi satunya lagi, dia cekamnya tidak anu ya, tidak hilang ya. Padahal seharusnya hilang. Nah, itu. Oke, sudah selesai. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga kalian paham dan dapat mengerjakan sendiri di laptop atau komputer masing-masing. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan bertanya pada grup, nanti akan saya balas. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.